Oke, selamat pagi anak didik kami semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Yuk mari kita buka video kamera kita supaya kita mulai kelas kita hari ini. Kita undang yang berdoa itu Gwen. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas yang kami nggak pagi hari ini kami jadi kesempatan untuk belajar matematika. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar matematika ini, berkatlah kami dan kami semua kita akan pasti bacakan kepada kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, serta kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dan penebus kami, amin. Amin. Terima kasih Gwen. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Udah pada sarapan belum? Sarapannya apa ini? Nasi goreng. Apa? Melisa sarapannya apa hari ini? Sereal, Pak. Wede, sereal. Silakan buka yang lain, kameranya masih ada nih yang belum. Gracia, Grace, Adeline, Denny, Madeline, Rexley. Ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Pertemuan lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Barisan dan deret apa? Apa? Apa Green? Aritmatika, Pak. Barisan dan deret aritmatika. Berarti sekarang kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Nah, ini peta konsepnya. Kita sudah pelajari barisan dan yang sebelah kiri barisan aritmatika dan deret. Sekarang berarti kita ke bagian yang ini. Barisan geometri dan juga deret geometri. Sekarang kita ingat-ingat dulu nih pelajaran sebelumnya tentang barisan dan deret aritmatika. Ada yang masih ingat apa aja yang kalian pelajari sebelumnya? Beda itu apa sih? Ada yang masih ingat? Selisih tetap. Selisih tetap. Ada yang bisa rumusnya apa? U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2 sampai dengan UN dikurang UN kurang 1. Nah itu ya. Terus kalau suku KN, rumus suku KN ada yang masih ingat? UN sama dengan apa? BN A tambah N kurang 1 kali B. A tambah N kurang 1 kali B. Nah ini yang disebutkan tadi ya. Nah ini dia rumus suku KN. Berikutnya kalau suku tengah, UT sama dengan setengah kali U1 tambah UN, di mana T-nya itu setengah kali N tambah 1 untuk N-nya ganjil. Kalau jumlah suku KN, ini deretnya, deret aritmatika. Ada yang masih ingat rumusnya apa? Denny? SN sama dengan setengah N kali 2A tambah kali N kurang 1 kali B. Oh iya yang ini, setengah N kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah inilah dia pelajaran kita minggu lalu. Nah nanti kalian akan mendapatkan konsep yang serupa, yang seperti ini. Beda suku KN dan jumlah suku KN untuk barisan geometri. Cara pengerjaannya sama seperti yang kemarin ya. Nanti kalian akan berdiskusi di LKPD. Manfaat pelajaran kita hari ini tentang, kalau kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, tentang perkembangbiakan amuba ya. Perkembangbiakan amuba itu bisa dilihat atau berkembang secara barisan geometri ya. Atau yang kedua ini tentang tabungan yang memenuhi aturan atau barisan geometri. Tujuan
secara khusus kita belajar hari ini adalah kalian dapat mengaitkan masalah faktual ke dalam konsep barisan geometri dengan cermat. Terus kalian dapat diharapkan menemukan konsep barisan dan deret geometri dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menguasai konsep barisan dan deret geometri dengan benar. Yang terakhir, dapat memecahkan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep barisan dan deret geometri dengan tepat. Jadi nanti inilah kalian output yang diharapkan untuk setelah belajar daripada pelajaran ini, kalian bisa menguasai barisan dan memecahkan, terlebih di LKPD nanti menemukan konsep. Ya. Ada yang sudah mendownload LKPD di Google Classroom? Sudah, Pak. Sudah isi absensi juga kan ya? Udah, Pak. Oke, LKPD-nya saya buka dulu, saya terangkan. Proses pengerjaan LKPD-nya itu sama seperti proses pengerjaan LKPD pada barisan dan deret aritmatika minggu lalu. Saya share LKPD-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, ini LKPD-nya yang akan kalian kerjakan hari ini. Alokasi waktunya 15 menit ya. Ini tujuan pembelajarannya tadi sudah saya sampaikan. Masih sama, berdiskusilah secara aktif di dalam kelompok kalian masing-masing, amati setiap kasus, analisis untuk bisa mengerjakan atau mengisi tabel untuk menemukan konsep. Ya. Jadi selama 15 menit kalian akan berdiskusi di breakout room. Saya sudah buat di sana. Jadi tinggal berdiskusi. Nah, di sini ada satu kasus atau satu masalah dan ini tentang perkembangbiakan amuba ya. Nanti kalian bisa baca sendiri yang sudah kalian download. Ini kalian isi sama seperti kemarin ya. Barisan dan deret aritmatika, proses pengerjaannya sama. Cuma nanti di barisan geometri ini kalian menemukan sendiri apa karakteristik daripada barisan geometri. Itu untuk tabel 1 dan konsep 1. Ya, nanti kalian isi sendiri pengertian-pengertian di kolom-kolom ini. Untuk konsep yang kedua juga sama seperti yang kemarin, ya, proses pengerjaannya sama, ini isi polanya untuk menemukan konsep apa yang kamu dapat di tabel yang ini, tabel 4 ini. Ya, ini juga sama. Konsep ketiga tentang konstruksi deret geometri. Nah, sama ya. Ini ada petunjuk-petunjuknya, tinggal kalian diskusikan nanti apa maksud daripada petunjuk-petunjuk ini hingga dapat nanti rumus SN-nya atau rumus deret geometrinya. Setelah itu kalian akan presentasikan kembali hasil daripada diskusi kalian. Jadi diharapkan kalian bisa menemukan setiap konsep. Kalau kalian sudah bisa menemukan setiap konsep, pasti kalian bisa lebih lama mengingat daripada rumus atau teorema daripada barisan dan deret geometri tersebut. Apakah sudah bisa dipahami pengerjaan LKPD ini? Bisa? Oke. Saya stop share ya, biar kalian bisa berdiskusi. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Sebelum kita masuk ke ruang breakout room? Ini yang hadir ada 22 orang ya. Yang belum buka kamera silakan dibuka. Rexley, ada Jones, ada Vladimir, Elsa dan Rili. Silakan. Oke. Kelompok 1 siapa yang mau dibuat jadi co-host? Biar saya buat sekarang sebelum kita masuk ke breakout room. Dona, Pak. Dona ya. Oke, saya buat Dona jadi co-host.
Kalau kelompok 2, Saya Pak, Emily. oke, Emily. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, Saya Pak. Sarah Pak. ini ada 22 orang atau 20 orang sebenarnya. Oke, silakan berdiskusi di dalam kelompok masing-masing. Silakan. Silakan, nggak bisa masuk ke ruangnya ya? Gimana? Belum ada? Dona di sini sudah masuk di sini. Sarah juga ya? Karena kami co-host. Iya Pak. Coba saya close lagi. Coba keluar semua dari itu. Kalau ini sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Ada? Sekarang? Ada, Pak. Silakan masuk room 1 kelompok 1, room 2 kelompok 2, room 3 kelompok 3, room 4 kelompok 4, room 5 kelompok 5. Silakan. Ya. Saya di joinnya room 3, tapi aku kelompok 2. Gimana ya kedengaran? Saya di joinnya ke room 3, tapi sebenarnya aku kelompok 2. Oh, bisa pindah kayaknya ke room 2 coba. Cuman bisa ke room 3 doang. Sir, tadi room 5. Saya kelompok 1, Sir. Tapi di sini dibilang harus ke room 3. Nggak bisa pindah ya? Dasar. Nggak apa-apa, di situ aja, disesuai dengan roomnya aja, nanti kondisikan aja. Coba. Ya, Asep, saya kelompok 4, kenapa di-invite ke kelompok 1? iya ini ada
masalah kayaknya nih untuk breakout roomnya. Jadi kami aja, Pak. Ya nggak apa-apa. Terus presentasinya gimana, Pak? Presentasinya sesuai yang itu aja yang sudah disebutkan itu. Share screen siapa? Kalau gitu. Atau saya coba close ya. Sepertinya bermasalah ininya breakout roomnya nih. Nggak bisa pindah tadi ya, setelah buka breakout room nggak bisa pindah ke kelompok masing-masing ya? Nggak bisa, Pak. Oh tuh, oh di sini ada opsinya ternyata. Oke, oh ini. Coba silakan. Kelompok 1 room 1, kelompok 2 room 2, kelompok 3 room 3, kelompok 4 room 4, dan kelompok 5 room 5. Sudah bisa belum? Ada? Silakan. Bisa, Sir. Halo Pak Taufik, apa kabar? Ini tadi belum datang. Baik, Pak Asep. Ini banyak yang nggak hadir Pak ini. Nggak apa-apa, Pak Asep. Tapi setidaknya 15 orang ada ya, Pak Asep ya? Ada 20 orang Pak ini. Pak, cukup Pak Asep. Nggak apa-apa, Pak Asep. Lagi diskusi ya, Pak Asep sekarang ya? Ya. Sip lah. Lanjutkan, Pak Asep. Kami bisa menyampaikan kembali dengan lebih baik. Bagaimana kelompok 1? Aman, aman. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Nggak ada ya? Coba saya mau lihat hasil diskusi kalian. Siapa yang akan presentasi hari ini? Oke, Gracia ya. Mana coba saya mau lihat hasil pekerjaan kalian? Siapa yang share screen? Dona, coba. Oke. Nah, itu yang kesimpulannya ada 2 atau mau dibuat 1 aja? 2 aja lah, Pak. Oke, nanti berarti dijelaskan aja 2-nya ya. Oke. Udah isi absensi di itu di Google Classroom? Udah. Sudah. Ada Pak. Oke. Jangan lupa hari ini ada penamatan ya. Harus hadir. Siap. Siap. Pak. Oke, saya ke kelompok 2. Halo, mana nih share screen-nya nih? Halo Pak, lagi on proses Pak. Belum didiskusikan. Ini si Rexley kamu lagi apa itu? Lagi nyelam Pak. Nah, Rexley. Cara
Coba bagaimana sih itu pengerjaannya kelompok 2? Jadi kita Pak. analisis dulu. Nah, itu aja belum nih. Judulnya tuh, judul yang di atasnya tuh belum diganti. Apa itu namanya? Judul foldernya tuh yang atas LKPD 3 tuh. LKPD. Oh, diganti ya? Iya, rename dong. Oke, nanti aku rename, Pak. Jangan lupa ya, hari ini ada penamatan. Sudah tahu kan ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan ini? Enggak sih, Pak. Oke, kalau tidak ada saya. Berarti ini kita tinggal jelasin aja ya. Iya benar. Ini baca dari atas dulu kegiatan 2 ngapain coba? Coba baca yang di atasnya. Nah ini. Nah ini baca. Berdasarkan tanggal 1. Tapi udah belajar kan ya cara ini bacanya? Nanti aku jelasinnya kayak gini sih, kemungkinan kita akan mengamati dan menganalisis banyaknya amuba yang bertambah di setiap detik. Detik ke 0 pertamanya 2. Detik ke 1 berkembang jadi 4 dan seterusnya dengan pola seperti ini. Hingga dapatlah dia nanti polanya suku KN-nya seperti ini gitu. Oke, Pak. Ya. Hingga ke sini penemuan konsep tentang suku KN dari barisan geometri ini. Oke, sampai di situ aja, sampai ke kesimpulan ya. Oke. Coba saya ke kelompok 3 dulu. Halo kelompok 3. Waduh, cuma 2 orang nih. Gwen, Vladimir. Iya, Pak. Cuma 2 orang. Kelompok kamu yang lain mana nih? Si Anton ya? Anton Angel ya? Iya. Iya, Pak. Kalian ditinggalin. Padahal saya udah buat si Gwen jadi co-host loh. Sinyong baru bangun kayaknya dia. Belum ya? Enggak ya? Enggak kedengeran. Nanti ikut nggak penamatan? Ikut Pak. Di sekolah penamatannya loh. Katanya enggak, kami disuruhnya Zoom aja ikutnya. Oh begitu. Ya. Jadi ngeramein secara virtual aja ya? Iya. Semoga kalian angkatan tahun depan bisa di sekolah. Asik. Amin. Amin ya. Daripada kalian cuma berdua di sini, silakanlah pindah ke room yang lain biar lebih rame. Room inilah kalian pindah ke room room 5 atau room 4 tuh. Coba saya mau ke room 4. Mana nih Annabelle share screen-nya? Saya tuh udah buat tadi kamu jadi co-host. Saya share screen, Pak. Hah? Selesai share screen kami. Nggak bisa share screen? Udah selesai share screen, Pak. Masa? Coba saya lihat hasil diskusinya.
Kami nggak diskusi, Pak. Ya. Sedih. Tiba-tiba Ini sedih. kan ada Pak. Oh iya. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Anggota kelompok Lili Revi, Elsa, Theodo, Rainer Serang, Renaldi Leopard, Leonard. Leopard. Oke. Salah Pak. Saya ingetnya Leopard namanya. Oh iya, ini udah diganti tuh. LKPD 3 kelompok 4. Ya kan keren kan kami. Warnanya diganti semua. Iya dong ngeliat Pak, sudah tidak ada lagi. Oh iya, sudah ini, sudah rapi ya. Kan keren kan kami ada kucing-kucing. Elsa bikin dulu lopemu itu Elsa. Elsa katanya mau presentasi ya Pak, bikin lope. Elsa. Gak mau, Pak. Pak itu kacamata kacamatanya udah asli Pak. Asli nih. Ini udah asli nih. Kemarin kacamata ini foto box. kalian ikut penamatan hari ini? Pak, saya kan akselerasi jadi tamat. Saya sudah capek Pak sekolah. Saya mau tamat aja lah. Di sekolah tahu penamatannya? Nah offline Pak. Offline. Ihayolo udah itu. Hati-hati. Pak, Bandung kan zona merah Pak, astaga naga. Iya, zona merah. Lagi siap itu, makanya kalian nggak boleh keluar. Jalan-jalan yuk. Iya. Saya mau jalan ke farmhouse Pak, saya mau lihat kambing. Lembang juga sudah ini zona merah. Gara-gara orang Jakarta masih gitu kan jalan-jalannya ke Lembang. Makanya kalian jauhin kemana-mana. Saya kelompoknya ini kelompok 5. Halo kelompok 5, mana nih? Coba Sarah, saya mau lihat hasil pekerjaan kalian sebelum kita nanti mau presentasi. Tuh, ini bagiannya Sarah ini. Udah bisa menjelaskannya kan ya? Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalian hari ini hadir ke penamatan? Enggak hadir? Biar nanti sih. Hadir Pak, hadir. Di sekolah loh penamatannya. Kita offline. Tapi kalian online aja. Doakan aja semoga tahun depan kalian penamatannya udah bisa offline biar lebih seru. Amin, amin. Tapi Bandung sekarang lagi zona merah. Siaga 1 cina. Ridwan Kamil. Aduh. Semakin kesini semakin banyak varian COVID. Makanya kalian nggak boleh pergi kemana-mana. Yang sering bepergian siapa di sini? Sering jalan-jalan. Ada Sir. Adelin kayaknya. Enggak ya Pak. Enggak Pak, kami ada kerumahan. Iya. Jangan sampai katanya banyak varian inilah, varian Delta lah, varian. Keluar rumah terus. Padahal di luar negeri, di Eropa udah ada sekarang Piala Eropa, penontonnya udah bisa masuk ke stadion, rame. Tadi malam saya nonton bola. Berarti Indonesia aduh jauh.
Apalagi nanti tahun ajaran baru kita rencananya mau ini tatap muka, gimana ya? Katanya Pak Doli itu Pak, apa sih yang masih setengah online setengah offline? Iya, rencananya gitu, semi online. Oke ya, kita tutup aja ini breakout room-nya. Oke. Oke, sudah 15 menit ya berdiskusinya. Silakan. Siapa yang mau duluan kelompok 1? Karena ada tiga kegiatan, 3 konsep yang ditemukan. Saya bagi aja kelompok 1 itu bagian kegiatan 1, kelompok 2 kegiatan 2, kegiatan 3, kelompok 5 saja. Oke, siap-siap ya. Kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Ayo Pak. Silakan. Yang lain boleh perhatikan hasil pekerjaan temannya. Mangga. Oke, selamat pagi untuk kita, untuk para dosen-dosen, para Pak Asep, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, Gracia, Donna, Green, Denny, Linda, dan Melki, akan mempresentasikan masalah 1. Sonia dan teman kelasnya sedang melakukan praktikum di lab biologi. Mereka melakukan kegiatan praktikum mengamati suatu amuba di bawah mikroskop dan mencatat perkembangannya. Suatu jenis amuba akan membelah menjadi 2 setiap detiknya. Jika pada awal pengamatan terdapat 2 amuba di kelompok Sonia, maka tentukanlah banyaknya amuba pada detik ke-30 dengan mengisi tabel di bawah ini. Jadi dari hasil diskusi yang kami dapatkan adalah detik ke-0 atau U1 banyak ambubanya adalah 2. Detik ke-1 atau U2 banyak ambubanya adalah 4. U38, U4 16, U5 32, U6 64 dan seterusnya hingga kami dapat ke detik 30 atau U31 banyak ambubanya adalah 1 miliar sekian. Setelah kami ngisi tabel 1 dan kami sudah analisis tiap detik perkembangan amuba, kami akhirnya mengisi tabel yang kedua. U2 bagi U1 4 atau 4 bagi 2 sama dengan 2. U3 bagi U2 atau 8 bagi 4 sama dengan 2. U4 bagi U3 atau 16 bagi 8 sama dengan 2. U5 bagi 4, U4 sama, atau 32 bagi 16 sama dengan 2. Dan seterusnya hingga kami akhirnya dapat polanya adalah UN dibagi UN kurang 1 hasilnya adalah 2. Hasil daripada tabel 2 di atas disebut rasio atau perbandingan tetap disimbolkan R. Dan kami mendapat kesimpulan, ada 2 kesimpulan yang kami dapat. Kesimpulan yang pertama, rasio adalah perbandingan konsisten dari suatu barisan antara 2 suku berurutan. Yang kedua, rasio adalah U2 bagi U1 sama dengan U3 bagi U2 sama dengan U4 bagi U3 sama dengan seterusnya dan UN dibagi UN kurang 1. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Terima kasih untuk Gracia dengan teman kelompoknya, sudah sangat lengkap itunya penjelasan daripada hasil diskusinya. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah ada perbedaan hasil atau pertanyaan? Sama aja Pak hasilnya. Oke, sekarang kita lanjut ke kegiatan yang kedua. Untuk kelompok 2, siapa yang presentasi hari ini? Saya Pak. Silakan Emily. Oke, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 2. Anggota kelompoknya ada saya, Emily, Melody, Rexley, Christian, dan Jones. Oke,
Untuk konsep 2, nah kita akan mengamati banyaknya amuba yang berkembang di setiap detiknya. Dari detik ke 0, kita lihat di tabel ini banyak amubanya ada 2. Di detik ke 0, U1 banyak amubanya 2. Untuk polanya U1 sama dengan 2, sama dengan 2. Kita lihat di detik ke 1 atau U2, banyak amubanya bertambah 2 kali lipat menjadi 4. Untuk polanya kita bisa tuliskan U2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. Begitu pula di detik kedua, yaitu U3, banyak amubanya 8. Untuk polanya U3 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2. Begitu seterusnya sampai ke detik ke-30, U31, di mana banyak amubanya 1 miliar sekian. Untuk polanya U31 sama dengan 2 pangkat 31 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 30. Nah, setelah kita mengisi tabel yang ada di atas, kita simpulkan ke dalam notasi barisan geometri. Nah, untuk U1 kita simbolkan sebagai A, U2 A kali R, U3 A kali R pangkat 2, U4 A kali R pangkat 3, U5 A kali R pangkat 4, dan seterusnya. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa UN, rumus dari barisan geometri adalah A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, jadi kita bisa dapatkan nih bahwa rumus suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Kesimpulan? Ya, kesimpulannya adalah kita mendapatkan rumus suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Oke, terima kasih Emily dengan teman kelompoknya. Hasil diskusinya sudah bagus. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah ada perbedaan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, terima kasih. Sekarang berarti kita masuk ke kegiatan yang ketiga. Untuk konsep yang terakhir, tadi saya tunjuk kelompok 5. Kelompok 5 siapa tadi yang presentasi? Saya, Sir. Silakan. Selamat pagi bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 yang beranggota saya sendiri, Ade, Adel, Lin, Made, Kevin, sama Dre. Kami akan membahas. Coba Sarah diperbesar lagi itunya, view-nya. Dari konsep ini tentang deret geometri. Di sini kita disuruh menemukan rumus deret geometri. Jumlah suku ke N atau Sn itu sebenarnya punya cara yang sederhana. Itu U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai seterusnya ke UN. Tapi nggak mungkin kalau misalnya kita cari satu persatu. Kalau misalnya ditanya S150, kan kita nggak mungkin tambahin dari U1 sampai ke U150. Jadi di sini kita mau mencari rumusnya. Nah, U1 di sini sama dengan A. U2 berarti A kali R. Jadi Sn sama dengan A tambah A kali R, tambah A kali R kuadrat, tambah A kali R pangkat 3, seterusnya sampai A kali R pangkat N-1. Lalu kita kalikan dengan rasio. Jadi R kali Sn sama dengan A kali R, tambah A kali R kuadrat, tambah A kali R pangkat 3, seterusnya sampai ke A kali R pangkat N. Lalu kita kurangkan. Jadi Sn min R kali Sn sama dengan A min A kali R pangkat N. Lalu kita sederhanakan di sini menjadi Sn kali 1 min R sama dengan A kali 1 min R pangkat N. Sehingga kita mendapat rumus dari deret geometri itu Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Jadi kita buat kesimpulan di sini, deret suku N, deret geometri adalah Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R.
Dan rumus ini digunakan untuk menentukan jumlah suku N pertama pada barisan geometri yang kita cari. Dan dari kelompok kami, Terima kasih Sarah, Hutapea, dan kelompoknya. Bagaimana kelompok yang lain? Bisa dipahami? Pak. Oke, terima kasih buat kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya untuk mengerjakan, menentukan, mencari, menemukan konsep barisan dan deret geometri. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, mari kita simak pendalaman materi. Setelah kita sudah menemukan tadi, sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Barisan geometri definisinya adalah suatu barisan bilangan yang hasil dua suku yang berurutan selalu tetap atau sama. Hasil bagi dua suku yang berurutan disebut rasio atau R, seperti yang tadi sudah ditemukan oleh kelompok 1. Nah, ini tadi rasio adalah U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 sama dengan U4 dibagi U3 sampai dengan UN dibagi dengan UN kurang 1. Nah, ini dua suku berurutan kalau dibagi itu hasilnya pasti sama ya, perbandingan tetap atau rasio. Nah, tadi rumus suku KN-nya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. A ini adalah suku pertama, R ini rasio, N ini banyaknya suku ya, dikurangi 1. Deret geometri. Deret geometri adalah jumlah dari semua suku-suku pada barisan geometri. Dinotasikan dengan SN. Jadi kalau misalnya jumlah 10 suku pertama, nah, berarti kita jumlahkan U1, U2, U3 sampai dengan U suku. Nah, deret geometri ini berarti kita harus bisa menjumlahkan barisan geometri ya. Kita nggak bisa menggunakan rumus SN deret geometri ke barisan aritmatika. Jadi kita harus tahu dulu, benar nggak barisan ini adalah barisan geometri. Karakteristiknya barisan geometri mempunyai rasio tetap seperti itu. Baru kita bisa nanti menggunakan rumus SN. Nah, ini rumus SN yang pertama, jika R-nya lebih besar daripada 1, maka rumus deret geometrinya adalah A dikali dengan R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R dikurang 1. Ya. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Sarah itu adalah R dikurangi dengan R lebih kecil dari 1, maka didapat SN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi dengan 1 dikurang R. Nah, ini sebenarnya pengerjaan untuk kedua ini juga tetap sama ya hasilnya. Oke, kita masuk ke rangkuman ini. Nah, secara garis besar ini adalah konsep-konsep atau rumus yang ada pada barisan dan deret geometri. Nah, ini tadi yang paling atas ini adalah rumus suku KN, ini rasionya ya. Terus yang di atas ini rumus deret geometri, yang di bawah ini ada tambahannya, yang ini yang UK ini adalah suku tengah ya, suku tengah barisan geometri. UK sama dengan akar dari U1 dikali dengan UN. Ya, misalnya ada 5 suku, berarti suku tengahnya itu adalah suku yang ketiga. Rumusnya akar U1 dari U1 kali UN. Jadi ini suku tengah ini juga sama dengan suku tengah pada barisan aritmatika, di mana sukunya itu N-nya itu harus ganjil ya. N-nya harus ganjil, maka dapatlah dia suku tengahnya. Nah, ini ada R sama dengan
akar pangkat dari K tambah 1 dari Y per X ini adalah dia sisipan ya, ini adalah tambahan. Nanti kita lihat contoh suatu deret geometri 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 tambah seterusnya ya. Nah, ini kita harus lihat dulu apakah ini barisan geometri atau bukan gitu ya. Tentukan rasio dan suku ke-8-nya. B jumlah 8 suku pertama. Suku pertamanya di sini berapa? 1 ya. Kalau rasionya coba perhatikan baik-baik, U2 dibagi U1, U3 dibagi U2, U4 dibagi U3, rasionya ini berapa? Ada yang bisa? 3. Rasionya 3 ya. 3 bagi 1 sama dengan 3. 9 bagi 3 3. 27 bagi 9 3. Berarti ini adalah barisan geometri ya. Jadi rasionya adalah 3. Sekarang kita mencari suku ke-8. Suku ke-8 atau U8 rumusnya tadi sama, A kali R pangkat N kurang 1. Berarti U8 itu sama dengan 1 dikali 3 pangkat 8 kurang 1 ya kan? Atau U8 sama dengan 3 pangkat 7. Berarti kalau kita kalikan itu sama dengan 2187. Jadi suku ke-8 adalah 2187. Nah, sekarang kita pakai rumus SN jumlah 8 suku pertama. Ya, nih. Jadi SN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, ini R-nya lebih besar dari 1 ya. Rasionya itu 3 tadi. Ini kita tinggal masukin aja sebenarnya. Jadi S8 sama dengan 1 kali 3 pangkat 8 dikurang 1 per 3 kurang 1. Nah, ini kita tinggal eksekusi aja ya. 1 dikali 3 pangkat 8 itu 6561 dikurangi 1 dibagi dengan 3 kurang 1 tadi 2 ya. Maka S8 nya itu 1 dikali 6560 atau 6680. Udah berarti jadi 8 suku pertama itu ternyata jumlahnya adalah 6560 ya. Jadi kalau kita sudah tahu rumus deret ini, kita sekarang tinggal gampang mencari 8 suku pertamanya. Nggak mungkin kita manual ya, seperti yang disebutkan tadi Sarah. Bisa dipahami contoh yang pertama ini? Bisa, Pak. Contoh yang kedua, silakan baca, Madeline. Contoh kedua, keuntungan sebuah percetakan setiap bulannya bertambah menjadi 2 kali lipat dari keuntungan bulan sebelumnya. Jika keuntungan bulan pertama Rp600.000, maka keuntungan percetakan tersebut pada bulan ke-6 adalah... Nah, ini pembahasannya sudah ada ya. Suku pertamanya 600.000, terus rasionya adalah 2. Kenapa 2? Karena ini 2 kali lipat bertambahnya ya. Bertambah menjadi 2 kali lipat dari keuntungan bulan sebelumnya. Oke? Jadi makanya R-nya itu adalah 2. Sekarang kita cari adalah keuntungan pada bulan ke-6 atau sama aja dengan U6 gitu ya. Pakai rumus suku ke N, barisan geometri. UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Ya, berarti U6 sama dengan 600.000 dikali 2 pangkat 6 dikurang 1. Berarti U6 nya sama dengan 600.000 kali 2 pangkat 5 atau sama aja dengan 19.200.000 rupiah. Jadi keuntungan pada bulan ke-6 adalah 19.200.000 rupiah. Contoh yang ketiga, sepotong kawat yang panjangnya 125 cm dipotong menjadi 5 bagian sehingga panjang setiap potongnya membentuk barisan geometri. Jika potongan kawat yang paling pendek adalah 4 cm, potongan kawat yang paling panjang. Nah, ini sudah ditentukan bahwa ini adalah potongan kawat yang membentuk barisan geometri. Oke, apa yang diketahui di sini? Kawat
pendek. Ya. Kawat terpendek itu 4 cm. Terus apa lagi yang kalian dapatkan dari cerita ini? Yang sudah diketahui. Apa? Ada? Banyak potongan kawat ada 5. Banyak potongan kawat ada 5 ya. Terus apa lagi? Nah, sepotong kawat yang panjangnya 124 cm berarti panjang kawat awal mula-mula ya. Sebelum dipotong. Ini berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 gitu ya. Itu 124 cm. Atau S5 sama dengan 124 cm. Ini rumusnya Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R pangkat R kurang 1. Kita pakai rumus R lebih besar dari 1 ya, karena potongan kawat nggak mungkin negatif gitu ya. Rasionya nggak mungkin negatif, jadi kita pakai yang ini, yang R lebih besar dari 1. Ini kita masukin aja, berarti S5 sama dengan 4 kali R pangkat 5 dikurang 1, R-nya yang mau kita cari ya, belum diketahui berapa rasionya. Per R kurang 1 sama dengan 124. Oke, ini kita bagi 4 semuanya. Berarti R pangkat 5 dikurang 1 per R kurang 1 sama dengan 31 ya. Dibagi 4 semuanya. Nah, ini R pangkat 5 dikurang 1 ini kita faktorkan. Faktornya adalah R pangkat 4 tambah R pangkat 3 tambah R pangkat 2 tambah R tambah tambah 1 dikali R kurang 1. Nah, dibagi dengan R kurang 1. Nah, ini R kurang 1-nya bisa habis ya. Ini faktornya sama dengan 31. Terus kita dapat dia R pangkat 4 tambah R pangkat 3 tambah R pangkat 2 tambah R tambah 1 sama dengan 31. Oke. Ini kita pindahkan 31 ke kiri. Maka kita dapatlah dia R pangkat 4 tambah R pangkat 3 tambah R pangkat 2 tambah R dikurang 30 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Ini bisa pakai caranya untuk memfaktorkan, bisa menggunakan teorema ya. Teorema faktor. Dapatlah dia faktornya seperti ini, R pangkat 3 tambah 3R pangkat 2 tambah 7R tambah 15 dikali dengan R kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini ada R kurang 2, salah satunya berarti rasionya adalah R sama dengan 2 ya. Faktor dari ini fungsi polinom ini dapatlah dia R-nya sama dengan 2. Kalau sudah dapat R-nya berarti kita bisa cari nanti panjang potongan kawat terpanjang ya, potongan kawat yang paling panjang. Berarti itu adalah suku kelima ya. Nah, potongan kawat yang paling panjang atau suku kelima. Kita tinggal masukin aja rumusnya. 5 sama dengan A kali R pangkat 5 kurang 1. Masukin A-nya 4, R-nya 2, pangkat 4. Berarti U5 adalah 4 kali 16 atau sama dengan 64. Oh, berarti potongan kawat terpanjang adalah 64 cm. Bisa dipahami contoh 3 ini untuk menemukan rasionya dulu baru menentukan suku kelima. Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, nanti akan ada tes formatif setelah kita kelas ini ya. Saya sudah sertakan itu di Google Classroom tugas formatifnya. Kalian tinggal di sana ada 5 soal. Tugas formatifnya itu soal cerita semua. Jadi pengerjaannya sama seperti yang contoh barusan yang sudah kita bahas. Jadi nanti akan menentukan suku ke N, suku ke berapa, dan juga nanti deret geometrinya juga ada. Jadi diharapkan kalian bisa mengerjakannya ya. Saya percaya kalian bisa untuk mengerjakannya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang barisan dan deret geometri. Ya, tadi rumusnya adalah
Untuk rasio U2 dibagi U1 atau sampai dengan UN per UN kurang 1. Terus suku KN-nya adalah A kali R pangkat N kurang 1, dan SN adalah A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Itu untuk R lebih besar dari 1. Kalau R lebih kecil dari 1, A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Nah, hanya itu saja pelajaran kita hari ini. Apakah bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Pak. Ada pertanyaan? Oke, ini udah selesai berarti pelajaran kita hari ini. Terima kasih kalian sudah bisa mengikuti kelas dengan baik, berdiskusi ya. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang deret tak hingga ya, deret tak hingga di uji kinerja ya, di uji kinerja. Jadi saya berharap kalian masih bisa untuk nanti di uji kinerja ya, nanti akan ada jadwalnya. Oke. Kita tutup kelas kita berdoa, kita undang Elsa yang berdoa. Silakan Elsa. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah selesai belajar matematika. Tuhan sudah memberkati kami dan menjaga kami. Berkat kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, ya Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa kami begitu banyak. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, sampai di sini kelas kita. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa hari ini ada penamatan dan kita bisa bergabung bersama di penamatan PAB jam 2 ya. Oke. Terima kasih buat kalian sudah berpartisipasi. Good job. Oke, mari kita keluar. Bye bye.